semua orang bahkan semua makhluk itu bereaksi memang. Cuman gimana reaksinya? Ngaji, cari circle soleh, soleha. Muhasabah. Nah, karena itu akan membiasakan reaksi dan Benar. reaktif yang baik dan Betul. positif. Udah mulai aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Doni Review. Malam ini seperti biasa kita akan membahas yang tidak perlu dibahas dan tidak ada faedah sama sekali. Dan seperti biasa kali ini bersama Pak BY. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabarnya baik. Kita Baik, akan ya. membahas sesuatu yang tidak berfaedah dengan orang-orang yang tidak bermanfaat. Ini Masih gimana sama. malam ini? Gimana? Malam Undang ini? siapa kita nih yang datang? Ya pastinya cari orang-orang yang nggak berfaedah juga. Oh iya. Kan acaranya gitu kan. Iya. Yang pasti, wah kita seru ya, seru-seruan ya. Setiap Senin kita main bola, ketemu kawan baru, banyak teman-teman yang datang, ya kan. Dan lucu-lucuan dan banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Lucu-lucuan, tolol-tololan. Iya. Wah parah tuh. Dan di situ gini, bukan sekedar hanya sepak bola kan. Karena kalau sepak bola jelas bola yang disepak. Kadang kita nggak cuma bola yang disepak kan. Kepala disepak juga. Kaki. Kadang rumput nggak salah juga disepak. Iya. Tapi nggak apa-apa, asik lah, keren-kerenan. Dan yang paling utama ini kekeluargaan, Kekeluargaan, silaturahmi. silaturahmi. Dari tingkatan usia yang paling muda siapa itu? Pak Fat, Pak Fat paling 50-an kayak. 50-an, 50 up itu mah. Iya. Sabil lah paling. Sabil mungkin ya, Sabil Iya, mungkin 20 lah. ya 20 kurang ya. Iya. Kalau Sabil itu masuknya U18, kalau Pak Fat U60 ya. Ya sapo dong. Ada juga Pak Arsono, siapa? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu ya lebih muda lagi itu sekitar hampir 60 ya. Iya. Dia sebenarnya olahraganya bola, tapi bola tenis sebenarnya. Iya. Kalau tenis dia bisa Jago, juara ya. jagonya. Tapi karena di sepak bola ya mohon maaf, kita beda lapangan ya kan. Dia harus kita tumbangkan. Iya. Tamunya siapa, Don? Hah? Tamu hari ini siapa? Tamu malam Mana ini ini belum datang? itu Wildan. Insya Allah beliau datang bentar lagi. Ini masih kita tunggu ini. Mana nih Mas Wildan nih? Wah ini dia nih. Masya Allah. Mana? Datang Pak dia Pak. Wah, halo semuanya. Oh. Nah, sini. Wih, ganti. Waalaikumsalam. Nah, sini. Muternya sini. Wah, kacau. Oh, Itu ya. lele. Briefingnya lengkap deh. Oh, briefingnya salah pemirsa. Wah, briefing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, akhirnya kesini juga ini. Wih, Oh. neno briefing di rumah oke, Mas. Oh, siap. Muter gini lho. Mau agak keliru briefingnya kurang lengkap aku ya. Wah, Ya. kesini. Perkenalkan Don, siapa dia, Don? Enggak usah lama-lama guys. Langsung Mas dari mana dan namanya siapa? Oke, namaku Wildan. Kalau di IG namanya Wildan Karim. Dan Karim. Nanti Ah, catat ya. Wildan Karim. Wildan Ed Karim. Wildan Karim. Oke. Kegiatannya sekarang sih antar jemput anak, main bola kalau hari Senin pagi. gitu Ternak ya. teri. Ternak teri betul sekali. Antar anak, antar Nah, istri. itu. Istri berapa? Istri alhamdulillah satu ya. Oh iya. Alhamdulillah. Ini Dan ini insya Allah- ini setiap kali yang datang pertanyaannya itu. Oh gitu ya. Memang sensitif. Kapan-kapan ya. nih kita nanya nih, dia istrinya berapa? Nah, itu. Aku insya Allah baru satu. Insya Allah ya. Iya, iya. Artinya semua sunah tetap harus Kemungkinan dijalani. nambah. Ntar diedit sendiri di rumah kan? Oh enggak. Ini enggak usah diedit, biar istri dia sendiri. Oh. Tinggal aku kayak apa sebenarnya itu kepengennya. Nanti tinggal pembenarannya yang dibuat-buat itu harus di Nah, ini ya, itu. itu gitu. Gimana? Senang di sepak Oh, bola bareng alhamdulillah Rasul? seneng. Saya bahagia karena di kita ini yang penting bukan skill, bukan kemampuan, tapi yang penting satu kejumawaan. Itu yang saya seneng. Dia Terus? tidak tertular penyakit Saya jumawa. tertular penyakit jumawa. Kita nggak usah ngomong piala, nggak usah ngomong juara. Yang penting jumawa walaupun tidak punya apa-apa. Nah itu yang Emang biasanya punya? ya kadang-kadang juga nggak punya sih. Sering nggak punya gitu loh. Oke. Itu kita Yang unik sering unik apa yang ditemuin? yang unik apa ya? Kita Di itu cross. di cross itu kita kekeluargaannya erat sekali dan semua kita alhamdulillah ya hampir semua kita sebagai muslim itu kita menjalankan syariat dengan menutup aurat mayoritas Iya, gitu. itu Karena penting. kalau di tempat lain kan ketika kita pakai celana yang 3/4 atau Iya. pakai legging itu Benar. beda gitu. Oh. Yang lain mayoritas kan pakai celana pendek. Nih kita bisa untuk menutup aurat gitu.
Itu sederhana tapi Tapi ada Unik. unsur dakwah. Tapi Nah. ya dibahas kenapa celana doang nih. nah Atasnya gimana? Atas doang. Enggak, ntar, Atas- ntar atas nggak pakai cuma di bawah. itu penting itu. Gitu. Atasnya bagus-bagus ya. Oh, bagus. Oke. Bagus-bagus, rapi. Kadang-kadang apa ya, kostumnya tuh mahal-mahal walaupun permainan murah. Belum Unsur tahu, aksesorisnya mahal. belum tahu. Belum tahu. Saya punya temen kiper juga GS itu namanya. Heeh. Itu kos tangan mahal. Oh, iya. Tadi bajunya baru. Pakai apa nih Pak namanya? Enggak tahu, merah-merah. Figurnya Iya, itu iya, ya. iya, itu. Seakan-akan dia itu pemain mahal. Seakan-akan dah. Seakan-akan. Biarlah kita sedikit gibah ya. Ya. Padahal tetap belum pernah Bukan Pak. Untuk bangkit dari juru klasemen itu, juru Susah. pembebasan itu susah. Oh, cuman itu ada satu kutipan bagus loh dari Apa? Ustadz Cahyo. Gimana? Jadi kita itu harus positioning itu harus jelas. Oh. Kalau kita itu nggak paling atas, paling bawah. Oh iya, benar. benar. Benar GS loh Pak. Benar. GS benar. Nah, itu. Berarti kalau kita bicara skill kemampuan, Heeh. GS itu sebenarnya punya kemampuan, Heeh. tapi dia harus menentukan positioning. Mau di atas apa bawah? Oh. Gitu. Sejarah hanya mencatat yang teratas dan terendah. sebenarnya. Betul. Iya. Tengah-tengah nggak ada artinya. Tengah-tengah itu Iya, mediocre itu nggak dicetak. Oke. Iki bocah teko-teko ngisro. Nah, itu memang ngono kuwi gitu deh. Oke, sekarang lebih agak apa ya, agak lebih pribadi lah. Oke. Untuk kerjaan, kegiatan gimana? Kalau kegiatan ya tadi yang pertama ternak teri ya. Saya Ya, anak nah, teri itu itu sudah kegiatan lah ya. Kegiatan utama saya itu sebenarnya. Kerjaan? Kegiatan kedua yang kadang-kadang menghasilkan duit itu nulis. Nah, jadi saya nulis buku. Sekarang kalau zaman sekarang nulis artikel, kayak nulis skrip untuk di Kayak konten juga. Copywriter gitu. Iya, bisa copywriting, content writing, Oh. story writing. Jadi Ini padahal kerjaan ini nih, saya itu paling nggak seneng nih. Nulis-nulis itu nggak seneng. kenapa Sama. nggak senang? Sama. Sama kan? Sama. Ya kalau sama kita sama nggak usah nanya. Kita sepakat nggak seneng. Sepakat dia. Ya nggak perlu nanya. Nulis sama baca aku nggak senang. Nggak seneng. Kenapa Terus nggak senang? Loh, padahal kita ini loh, perintah pertama apa? Ikro. Yang pertama itu yang harus kita lakukan ikro, bacalah. Iya. Dengar. Iya. Kalau baca saya Kalau mulai hari dengerin ini sih. seneng aku dengerin. Dengerin ya. Mak kalau baca kurang. Oh, tapi Nulis memang- apa lagi? Tapi memang gitu. Aku baca, maksudnya aku dapat informasi ya dari teman-teman yang aku anggap lebih tinggi. Oh. Memang budaya Indonesia itu bukan membaca, mendengar, Mendengar. bercerita. Jadi kan kita dengar cerita dari Ah. cerita apa, turun iya. temurun, Makanya banyak cerita-cerita. konon itu konon, Nah. dikit-dikit konon, dikit-dikit konon. Cerita nabi-nabi makanya banyak yang dicari orang-orang yang bisa menceritakan. Oh. Mm-mm. Iya kan? Apalagi cerita-cerita non fiksi sekarang lebih banyak didengarkan. Nah, Iya kan? itu ya betul, cerita-cerita misteri itu Oh, itu itu laku. laku. Di Indonesia laku. sekali, laku Sampai sekali. berita-berita yang nggak jelas di media sekarang paling laku. laku. Coba berita yang jelas nggak laku Nggak kan? laku betul. Nggak laku. Karena orang kita senangnya itu. Kan tapi mahasiswa sekarang sama. Senang juga yang mendengarkan yang nggak jelas. Sama kayaknya, karena itu udah jadi habit kayaknya. Harus Iya. perlu waktu untuk kita generasi Pantes. berikutnya untuk Pantas generasi sekarang itu lebih banyak yang nggak jelas ya karena Nah, sering mendengarkan sesuatu yang nggak jelas. Tidak jelas. tidak jelas. Saya Tidak punya teman bermanfaat. juga itu Udin itu juga nggak jelas itu. Oh, ini iya. Ya, Iya. kalau gibah kan di belakang. Kalau di depannya kan nggak gitu. Oh iya. Iya kan? Kita ngomong langsung. Ngomong langsung. Itu kan fair ya kan? Ya. Iya. Dia mahasiswa loh. Oh. Lama. Kira tadi seorang bapak loh. Kalau Kalau lihat dari perawakan ini Ini- sekelas Pak BY aku lihat. sekelasnya masih muda. Usianya berapa? 40 juga. Atau Pak Kalau B yang tetap kalau muda. perawakan 40, cuma ternyata pas ditanya tadi 25, Pak. Oh ya, dia Oh. ada 5. Oh. Heeh. Gitu. Aku kaget juga tadi. Saya mau nanya usia kan nggak mungkin kan. Oh iya. Kita udah tahu usia kan sudah jelas di bawah 30 kan. Mungkin. Ya sensitif lah. Sensitif. Aku sekarang 31 sih. Hah? 31. 31. Oh, saya kira 35. 31. Tadi ngomongin itu tadi ya, lanjutin tentang Ah, biasa U50. Lanjut menulis tadi. Ayo. Oke, tadi kan aku lanjutin menulis tadi. Kenapa kok netizen Indonesia itu dapat penghargaan sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara? Ih, ini kata-kata baru nih. Iya, seru, Ilmuwan, seru. seru. Ya, Seru. jadi karena kalau menurut Microsoft itu yang bikin surveinya ada dua. Yang pertama itu karena banyak mengeluarkan kata-kata kasar. Indonesia. Oh. Iya, netizen Indonesia itu senang sekali. Kemudian yang kedua, penyebaran hoaxnya sangat masif.
Coba baca WA grup terutama di tahun-tahun pemilu. sebelum pemilu pun. Ini Di enggak Covid usah. juga. Nah, ngapain tahun pemilu? WA kita aja semua hoax semua. Iya, Hari hoax ya. semua. Katanya back Iya. terkuat, katanya tangguh ya. Hoax semua. Tapi kalau bicara kata-kata kasar sama kotor beda ya? Beda. Karena kasar, kotor itu kan lebih ke maknanya ya kita ngomong. Oh. Kalau kasar ya memang konotasinya negatif saja. Tapi kalau tabiatnya kasar beda ya? Beda, beda lagi. Oh, Belum beda. tentu. Karena kan apa ya, kita nggak pernah tahu tabiat orang netizen itu kan kita nggak pernah tahu, nggak kenal secara langsung. Tapi Oh. karena kita menghakimi dari, wah tulisannya kayak gini mungkin dia kasar. Melihat dari sesuatu yang dia baca. Betul. Berarti- Tergantung bacaannya Oh, sebenarnya. Kalau kita baca Quran ya insya Allah lembut. Asik. Nah, ini yang Nah, penting. terkait menulis, apakah menulis itu benar-benar dengan realita dan hati itu harus nyambung? Sebenarnya itu idealnya nyambung. Cuman kadang-kadang kalau kayak saya ini kan menulisnya profesional. Jadi walaupun itu tidak sesuai hati saya dalam arti materinya itu bukan materi yang Ya. menulis dari hati ya tetap Oh. saya jalankan. Karena kayak misalkan kita jalan-jalan piknik aja. Kan ada bedanya kita jalan-jalan piknik karena kita memang pengen piknik ke sana sama kalau kita posisi sopir. Oh iya, Beda. profesi, Ya, itu profesi. profesi. Berarti Saya- menulis karena cuan. Nah, Karena- itu iya, betul iya. sekali. Betul Kalau sekali. menulis untuk yang pekerjaan lain cuan, tapi begitu nulis buku, nulis untuk konten sendiri, nah itu memang Idealisnya, ekspresi ya. idealismenya Oke, gitu. oke. Apa buku apa yang hari ini sedang ditulis dan yang sudah ditulis apa aja? Oh, yang sudah ditulis judulnya Ubah Reaktif Jadi Kreatif. Yang proses ini ada dua sebenarnya. Saya baru memutuskan antara yang mana gitu. Ada yang dua yang udah ada outline-nya udah ada. Cuman nanti yang mana duluan nanti ya mudah-mudahan segera diputuskan aja. Asik. Enggak bawa bukunya. Ada di tas itu kalau ada yang Ubah mau bawa. reaktif jadi Kreatif. Betul. Nah, kita coba kupas yang buku yang sudah ada ya. Oke. Mas bisa bantu Mas ambilkan bukunya Mas. Yang di tasku, Mas. Dul. Dul. Siapa ya? Tasnya yang di Mas. Neng Neng kono. kono, neng Yang harus kono. dibedah nih. Ya dibedah itu. Iya harus tahu. Cuma udah dilempar ke pasar. Udah. Ini Oh, sudah udah boleh berarti ya. Udah boleh. sudah 2 tahun ini udah. Oh, Sudah 2 tahun. tahun beredar di pasaran. Berapa buku yang laku? 3 selama 2 tahun. Alhamdulillah 3. Tambah 02. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Gitu. Dan sebenarnya sekarang bukan tentang apa angka lakunya ya, karena sebenarnya Kak, kalau aku mikir ini bukan tentang jumlah berapa yang laku, tapi tentang impact-nya. Oh gitu. Bagaimana orang yang ketika membaca itu merasa bermanfaat ya? Mengena. Nah, itu. Sebentar. Ini salah nih bintang tamunya. Kenapa? Dia mencari impact dari pembaca. Terima kasih Mas Paijo. Oke. Wah, Dia itu kan mencari impact. Impactnya yaitu reaktif. Reaktifnya yaitu seberapa respon dari pembaca. ya Seberapa manfaatnya kan. betul. Padahal acara ini kan nggak berfaedah Nah, dan itu. bermanfaat. Salah tempat. Salah Ini tempat, salah ya. tempat. Saya tadi kayaknya podcast sebelah harusnya. Ya harusnya. Cuman yang sebelah masih tutup kayaknya. Oh. Ini bukunya, ini buku Wildan. Ini kan Iya betul. ubah reaktif jadi kreatif. Luar biasa. Nah, itu. Jadi awal mula nulis itu salah satunya karena aku melihat netizen Indonesia itu kita sangat reaktif. Ya. Nah, itu yang gue mau bahas tadi, Pak. Nah, itu. jadi memang netizen Indonesia tuh reaktif. betul. Sebelum dia tuh tahu itu benar atau enggak, langsung tiba-tiba langsung reaksi lah. Ya. Entah itu kasar, entah Nah. itu ya macam-macam. Dan itu semuanya, baik di YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, semuanya begitu. Tapi kan kalau kita baca, kita mau reaktif kan sesuai dengan hati dan pikiran. Ketika hati kita pas lagi enjoy, mungkin baca Ya. tanggapannya Iya, kayak iya. sama ada orang nih WA kita. Mm-mm. Padahal cuma nanya, apa kabar, di mana. Tapi kalau yang lagi dengan posisi hati nggak nyaman kan reaktifnya juga Wah, beda. beda. Di mana? Mm-mm. Ya kan seakan-akan cuma menggunakan tanda pendung, padahal belum tentu juga. Ya. Nah, buku ini menceritakan apa? Jadi gini, aku berpendapat bahwa semua orang bahkan semua makhluk itu bereaksi memang. Cuman gimana reaksinya? Nah, reaktif Iya. itu adalah orang-orang yang ketika kita bereaksi itu dengan tidak bagus. Contohnya gini. Reaksi dulu ya. Aku lihat ada buat gelas
Mas, contohnya orang sepak bola aja neng cross, Mas. Oh, contoh. neng cross ya? Oh, iya, Oke, iya, iya. neng cross. Kita ada bola. Kan aku harus bereaksinya, kalau itu ada yang datang ngirim bola. Reaksiku mau apa? Mau tak blok atau tak tackling? Iya. Nah, itu kan reaksiku. Nah, kalau misalkan aku nggak bisa bereaksi dengan baik kan lewat atau malah mencederai kaki. Ya. Nah, itu kan nggak bagus. Sekarang antara ubah reaktif sama kreatif. Tahu nggak kenapa harga pemain striker itu selalu lebih mahal daripada pemain bertahan? Karena pemain bertahan biasanya diobral. Iya, iya, iya. Apalagi kiper-kiper yang di bawah-bawah biasanya diobral itu. Kalau Harry Maguire gimana itu? Ya, jadi kalau menurut saya ya, kalau pemain belakang ya, Ya, pemain belakang itu biasanya kenapa lebih murah, itu secara manfaat itu nggak begitu amat. Iya, iya. Tapi menentukan jumlah gol itu kan yang di depan. Itu versi saya. Ya boleh kan? oh, kan padahal Ferguson bilangnya kalau kita penyerangan yang baik itu memenangkan pertandingan, pertahanan yang bagus memenangkan kompetisi. Nah, itu. kenapa? Nah, kenapa kok tetap harganya itu lebih murah pemain bertahan dibandingkan pemain depan? Itu sejak zamannya Ruud Gullit sampai zamannya Neymar sudah Seperti lebih itu. tinggi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Gitu. Don, jawab Don. Apa? Kalau aku sih gini sih. Mas, minum Mas. Kalau Oh, iya, iya. bertahan, kalau bertahan kan lebih pasif, Pak. Cuma kalau menyerang itu kan jadi tumpuan. Berhasil atau enggaknya. Tumpuan tetap pondasi dari bawah juga. Cuma kan paling depan kan penyerang. Kalau nggak ada pemain belakang, Penyerang bisa mundur, bantu. enak kali. Oh, itu tempatnya Nggak, nggak ini bisa. kalau soal Ya, kalau bilang dia curhat, dia Iya, ini curhat. curhat. Iya. Mm-mm. Kalau mau bilang bertahan, kita harusnya ngundang Pak Afan sebagai back terkuat itu, sama Pak Wahyu. Ya. Cuma untuk malam ini beliau nggak bisa datang. Kecapean tadi. Wah. Kecapean di dasar klasemen. Enggak, dia kan tadi kan larinya udah 2 kali putaran. Iya, Muter aja. muter di tempat Pak maksudnya ya. Rotasi ya, tapi. Rotasi. Tapi sih ini bicara buku ya, Mm-mm. otomatis kan ada sesuatu yang non fiksi yang lebih Betul. banyak ditulis ya. Ketika bicara non fiksi yang ditulis, otomatis pernah nggak ada benturan karena ini hubungannya dengan cuan, dengan sesuatu yang dia memiliki kewajiban harus menulis. Ya benturan sih nggak begitu kalau aku bilang ya. Ya kita objektif aja. Ketika kita nulis non fiksi itu kan kita harus punya referensi. Karena nggak bisa kita ngomong, oh kamu harus A. Padahal kita nggak ada referensi yang kuat untuk menulis A. Untuk ketika saya nyuruh misalkan, oh bangun pagi kamu olahraga. Itu dari mana dasarnya? Kesehatannya ada jurnalnya yang mendukung itu enggak? Oh, gitu. Ada referensi yang mendukung enggak bahwa olahraga itu menyehatkan badan, bahwa olahraga itu menurunkan berat badan, itu ada referensinya enggak? Kalau enggak ada referensinya berarti kan bohong. Nah, itu yang perlu sebagai penulis itu harus membaca dulu supaya ketika nulis itu yang ditulis itu objektif. Ya. Bukan kita itu atas dasar kita, tapi objektif semuanya. Gitu. Di sini dituliskan, dapatkan inspirasinya di buku ini. Mm-mm. Jazak Yus Afriansah. Betul. Siapa itu? Itu lumayan terkenal untuk sebagai trainer dan mentor. Jadi beliau ngasih training di perusahaan-perusahaan gitulah. Oh, itu ya. Iya. Beliau juga penulis juga. Ini menjadi referensi maksudnya. Itu beliau yang memberikan dukungan kepada saya waktu nulis dan saya kasih ke beliau mau nulis untuk di belakangnya gitu. Untuk bagaimana Apresiasi. nah betul gitu. Oke. Tapi kita lanjutin tadi loh, apa namanya? Kenapa pemain bertahan itu lebih Oh, ini murah? belum dijawab. Iya. Cuma kalau gua agak bingung, Pak. Iya, jadi Agak bingung. karena gini, pemain bertahan kayak tadi. Pemain bertahan itu tugasnya bereaksi. Dia diuji ketika bola tidak berada di dalam genggamannya dia. Dia nggak bisa kontrol. Dia diujinya, oh ada penyerang, aku harus bereaksinya gimana. Tapi penyerang diujinya ketika dia megang bola, dia harus bisa berkreasi, bikin peluang, Gol. kemungkinan jadi gol. Jadi karena kita berkreatif, makanya kreatif itu lebih dihargai daripada reaktif gitu. Ya karena penyerang lebih kreatif sih. Nah, Tahu nggak diwajibkan menulis reaktifnya kiper? Mulut. Iya. Woi, mangan kanan gitu. Oh iya. Lihat Oh, orangnya, iya. lihat orangnya. Kalau gue biasanya gitu. orangnya. Bolanya nggak bisa masuk sendiri, orangnya yang masukin. Iya. Tapi gini, obrolan di bola itu kan macam-macam ya. Betul. Ketemu orang macam-macam Betul. di lapangan dengan banyak
orang yang non fiksi. Betul. Tapi lucunya gini, melihat nggak, Wildan melihat nggak di sana sosok orang-orang yang di sana bisa ketawa lepas atau bisa di sana bisa gojekan lepas, Ya. orang yang dikenal, tapi ketika di luar lapangan nggak bisa seperti itu, ada nggak? Oh, ada banyak. Banyak. Karena ketika kita main bola itu kan kita lebih bahagia. Iya. Itu keluar aslinya kadang-kadang. Aslinya, Oh, aslinya. Nah, aslinya keluar. Kadang-kadang di luar kita biasa aja diam, nggak mau ngobrol, tapi di lapangan tuh bisa dia semangat, kanan. Oh, Jadi dia gitu ya. bisa leadership-nya keluar, dia bisa. Kreativitas. Nah, iya, dia bisa gitu. Padahal biasanya kok orang ini nggak pernah ngomong gitu. Berarti sepak bola itu bukan hanya membawa kesehatan secara fisik, mental juga. Betul. Iya kan? Betul. Mental, keberanian. Keberanian. Mm. Tanpa keberanian kan susah juga. Iya. Ini ada tamu lagi nggak ini hari ini? Bro? Nggak ada tamu lagi? Si Udin. Din? Den, Mana Din? Kenapa kok gini-gini Din? malu-malu. Masuklah, kita ngobrol. Kenapa? Lagi nggak ada suaranya? Oh, Lanjut. lanjut. Apalagi yang dibahas nih? Oh banyak kalau kita Banyak mah. ya. Ya, Oh, kita banyak. nggak sampai subuh ya nanti. Subuh. Ya? Oke, beres lah. Nah, ya ini hal yang pernah dialami di luar ini ya, di Ya. luar pros. Otomatis kan saya lihat dan pastinya dulu sering main bola lah, entah Ya. itu di futsal atau apa. Hmm. Pengalaman Wildan dari berbagai klub, berbagai komunitas, apakah cross ini membahagiakan nggak? Oh, ini sangat membahagiakan. Beda ya? Beda. Karena gini, karena aku udah lama vakum main bola ya, main badminton akhirnya. Sejak tahun 2000 habis nikah berapa? 2017 sampai aku 2000. Sudah nggak main bola terus mainan bulu. Aku ya main bola. Nah, itu berubah dari A jadi U. Wah, bola, bulu. Iya Bulu, bener, iya. bolu. Iya penulis tahu dia langsung. Tahu, iya. Ayo lanjut. Nah, kan kata dasarnya sama bak sama la. Lah, Lam, betul. kan. Nah, itu dari bola jadi bulu, akhirnya nggak main bola kan lama 2 tahun lebih aku nggak main bola. Itu akhirnya kemampuan menurun yang jelas. Berat badan bertambah. Nah, ketika Kemampuan main menurun. Emang dia kemampuannya kayak apa dia? Terus kalau misalkan main bola dengan teman-teman mahasiswa atau yang lebih muda yang masih serius untuk kompetisi, Iya. ya aku bisa ngikuti secara tekniknya, tapi aku udah nggak bisa kalau harus fisiknya maju mundurnya itu udah nggak Endurance-nya, kuat, ya. endurance-nya nggak kuat, speednya udah beda gitu. Dan ketika kita udah semakin dewasa gini, mikirnya udah bukan nyari menang, kita mikirnya nyari bahagia, nyari teman baru, Kekonyolan ya baru. kekonyolan baru, drawing yang aneh-aneh itu. Nah itu kita perlu sesuatu yang baru. Tapi kalau yang dulu, zaman mahasiswa, zaman tarkam kan ya kayak gitu, kita Iya, nyari menang. keras-kerasan gitu. itu, Wah, iya. Nih, berarti kan sisi positif dengan kita ngumpul di cross ini kan banyak. Penulis aja main bola. Iya. Iya. Penulis. Profesi coba cek nanti dari apa aja di cross itu dari 100 orang lebih banyak dan akhirnya menemukan banyak teman, banyak kawan kan. Nah, sebelum nanti kita mengakhiri pembicaraan, Mm-mm. ini pesan kuat dari buku ini apa? Pesan kuatnya kita harus bisa mengendalikan reaksi kita. Karena reaksi itu hal dasar yang dilakukan oleh manusia bahkan oleh makhluk hidup. Misalnya kita ngomong anjing kalau kita bawa ke taman lihat kucing dia ngapain? Menggonggong. Iya. Karena udah jadi reaksi dasarnya dia. Adabnya ke sana kalau Iya. anjing menggolong ke sana. Karena itu itu udah reaksi dasarnya kita. Dasarnya manusia bahkan makhluk hidup. Tapi bagaimana kita mengendalikan reaksi itu nggak menggonggong seperti anjing, kita bisa lebih tenang. Bahwa ketika ada orang yang berlawanan dengan kita tuh, oh ya udah, karena kebenaran itu ada banyak sisinya. Betul. Itu. Kita nggak bisa melihat kebenaran itu hanya dari satu sisi. Dari satu sisi. Kita bisa lebih objektif, bisa lebih, oh ya udahlah kalau aku benar mungkin kamu juga benar dan orang lain juga mungkin benar. Kita lebih objektif, kita lebih tenang, lebih bisa menerima apa yang menjadi opini orang lain Iya. lah. Gitu. Dan ternyata terkait apa ya tanggapan atau Ya. tadi yang disampaikan reaksi Reaksi. ini di bola pun macam-macam, ya kan? Iya. Kita tadi lihat ya, Ya. tahu-tahu Oh iya. Ada yang minta tolong sih. ada Itu ya. reaksinya ada juga tuh. Ada juga yang kena mistar Ah. ngirim bola, ya kan? Oh. Teman saya itu. Waduh. Reaksinya apa?
jatuh. Katanya gambar hilang semua. Ah, itu. Itu Reaksi reaksinya. macam-macam memang kita Reaksi. nggak bisa menebak kadang-kadang. Apalagi bola itu bergeraknya tidak Betul. teratur. Bola bundar. Nah, Benar. itu. Ayo kasih closing. Kalau aku sih gini sih ya. Jadi kalau aku itu tadi pesan untuk netizen Indonesia itu, kalau memang kalian tuh reaktif dengan apapun di medsos ya, Ya, bikinlah sebuah balasan atau komentar itu yang kreatif lah. betul. Jangan bersifat menyerang atau menjatuhkan, bahkan meremehkan ya. Ya, Tapi bikinlah sesuatu balasan atau komentar yang kreatif, ya, betul. sifatnya membangun itu. sih. Ya. Bagaimana Kalau Pak kita- Baby ya? Ini nanya, Iya dong, gimana tuh? kalau terkait dengan buku ini, Heeh. ini ternyata imbasnya kan tergantung yang membaca. Heeh. Kalau saya bicara reaktif itu, kita manusia, semua kan ditakdirkan memiliki hasrat, ya kan? Dan ketika hasrat itu muncul dari dalam hati, harusnya kalau manusia normal yang beradab, yang beragama, itu reaksi utama biasanya kalau nggak tindakan kan perkataan. Betul. Nah ini yang harus kita benar-benar jaga supaya tidak memberikan atau menyakitkan lawan bicara atau lawan dari kegiatan yang lain. Iya. Itu yang paling utama. Nah untuk mencapai hal tersebut ngaji ya mas. Betul. Kita Nah, perlu itu banyak dia ngaji. Ngaji, cari circle soleh, Muhasabah. solehah. Nah, karena itu akan membiasakan reaksi dan Benar. reaktif yang baik dan Betul. positif. Berjamaah. Betul. Sepakat ya? Sepakat sekali. Sepakat dong. Karena circle kita menentukan bagaimana kita reaksi. Bagaimana Nah, kita. betul. Karena kata temanku gini, Pak. Cuma ini setelah aku cek, ini benar. Kalau kita mau tahu seseorang itu siapa, cek 3 atau 5 teman terbaik. Betul. Cek Betul, itu. betul. Kalau kita ketemu teman terbaik yang 3 itu, dia tuh nggak ubahnya kayak gitu. Iya. Katanya gitu sih, Pak. Tapi ternyata setelah aku survei ya memang benar. Kalau mau lihat seseorang itu lihat aja temannya siapa. Kita nggak usah berteman sama dia kayaknya. Wah, itu kayaknya ya. Kita selesaikan hari Iya, ini, cukup hari ini kita nggak berteman. Sorry bro, aku nggak mau berteman sama kau bro. Oke, Oke. Oke. dari pembicara menyampaikan Wildan. Bicarakan apa ini? Ya, Closing statement ya. ya closing Statement ya, statementnya apa? closing lah. Ya, apa ya? Ya apa aja lah. Tentang cross, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Amin, Karena amin. Kebaikan kita menjadikan sepak bola dan olahraga itu sebagai sarana untuk mengikuti sunnah. Karena Rasulullah itu six pack menurut ini. Luar biasa. Nah, itu Masuk. Rasulullah itu mengikuti sunnah kita Iya. sehat. Karena badan yang sehat itu kan juga karunia yang perlu kita Iya. jaga. Asik. Gitu. Dan Asik. dengan selain kita sehat jasmani, kita juga silaturahmi jalan, Pikiran sehat. pikiran sehat, bisa ngobrol-ngobrol yang sehat, pertemanan yang positif. Ya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai selamanya gitu. Jangan lupa beli bukunya. Ya. Itu penting. Enggak, Itu ini penting. kalau tahu soal harga berapa nih? Itu 100.000. 100.000. Ya. Wah, murah, guys. Untuk ilmu ya murah Iya, ya. untuk ilmu kayak Ya. gini murah. Betul. Ya, tapi jangan dibuka. Enggak. Ini barang dagangan. Nah, itu dagangan itu. Oke, salam dulu. Oke, demikian guys pembicaraan kita bersama Mas Wildan, seorang penulis yang luar biasa dan salah satu atlet di cross juga yang begitu sangat konyol kalau lagi main ya. Begitu Pak ya? Dia salah teman kayaknya. Nah, itu tadi kayaknya salah salah pilih lokasi temen. juga dia. Iya, salah iya, pilih iya. lokasi ya. Tapi sangat bermanfaat sekali ya kita dikenalkan dengan karya beliau yang sangat luar biasa ini. Ubah reaktif Anda menjadi kreatif. Demikian, terima kasih Mas Wildan. Sama-sama, terima kasih undangannya. Terima kasih undangannya. Terima Wah. kasih. Untuk podcast di minggu depan, penasaran? Nanti kita bakal undang yang lebih konyol lagi Pak ya. Yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Tidak bermasalah sama sekali ya. Oke, Salam ini- cross biar salamnya kemana? Salam cross dong. Cross dong. Gitu. Salam Aku cross. mana nih? Sini Mana ya. kamera mana nih? Oh sini ini. Iya. Salam cross. Oke, Terima kasih. demikian. Udah cukup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.